Selamat datang kembali di sesi pendalaman materi kita. Kali ini, kita fokus ke satu bab kunci nih dari materi yang Anda berikan. Breaking the Habit of Being Yourself. Bab 8 ya? Betul, bab 8. Judulnya aja udah bikin penasaran. Meditasi, mendemistifikasi mistik, dan gelombang masa depan Anda. Jadi ini bukan sekedar relaksasi biasa gitu ya? Bukan sekedar itu. Tapi kita mau bedah nih, gimana ini nyambungnya sama cara kerja otak kita. Dan klaimnya kan ini bisa jadi alat buat, ya, menciptakan masa depan baru. Siap kita kupas lapisannya. Siap dong. Bab ini memang mencoba menarik meditasi dari ranah yang mungkin kesannya mistis gitu ya, ke kerangka kerja yang menurut penulisnya lebih saintifik. Idenya itu melihat meditasi sebagai metode praktis. Buat apa? Buat mengakses dan, ini penting, memprogram ulang pikiran bawah sadar kita. Oke, memprogram ulang. Bukan soal mengosongkan pikiran sama sekali, tapi lebih ke sebuah proses aktif untuk memahami dan yang paling penting mengolah diri kita di level yang lebih dalam gitu. Saya suka banget kata mengolah itu. Penulisnya kan nyebut dua arti meditasi ya. Dari bahasa Tibet, artinya menjadi akrab dengan, Betul? dan dari Sanskerta, mengolah diri. Nah, analogi kebun yang dipakai juga menarik banget menurut saya. Yang soal kebun itu ya? Iya, pikiran kita kayak kebun yang perlu dirawat. Mesti bersihin tanaman pikiran lama, cabut gulma kebiasaan negatif, singkirin batu-batu keyakinan yang ngebatasin. Ini ngasih gambaran yang aktif banget ya? Pas banget analogi itu buat ngambarin tujuannya. Proses menjadi akrab dengan itu, ya soal ngenalin pikiran kita, emosi, kebiasaan otomatis kita, yang seringnya jalan sendiri tanpa kita sadar kan? Iya. Sementara mengolah diri itu langkah berikutnya. Kita secara sadar milih mana nih yang mau dipertahanin, mana yang mau diubah. Nah, menurut buku ini, kunci buat ngelakuin pengolahan itu adalah dengan ngelewatin pikiran analitis kita. Si penjaga gerbang kesadaran itu. Persis, supaya bisa masuk ke pikiran bawah sadar. Disitulah semua program inti kita kesimpan. Dan buat masuk ke ruang mesin bawah sadar itu, penulisnya ngebawa kita ke konsep gelombang otak. Ini bagian yang menurut saya, krusial banget buat mendemistifikasi prosesnya. Bisa kita urai dikit nggak soal jenis-jenis gelombang otak yang dibahas ini? Bisa. Pemahaman soal gelombang otak ini jadi fondasi argumen di bab ini memang. Penulis ngegambarinnya kayak spektrum kesadaran gitu. Mulai dari beta. Beta, oke. Ini kondisi kita pas lagi melek penuh, waspada, mikir analitis. Tapi beta ini bisa dibagi lagi. Ada beta tinggi yang sering dikaitin sama stres, cemas, atau mode bertahan hidup. Oke, jadi beta itu gigi normal kita pas aktivitas sehari-hari, tapi bisa juga ngebut pas lagi stres ya? Terus setelah beta? Nah, kalau kita mulai rileks, masuk ke kondisi meditatif ringan, atau lagi ngelamun gitu, kita masuk ke alfa. Alfa. Penulis ngegambarinnya kayak jembatan, antara pikiran sadar sama bawah sadar. Di sini dunia internal mulai lebih dominan dibanding dunia eksternal. Ini kondisi yang sering dikaitin sama kreativitas, sama belajar yang lebih gampang masuk. Jadi alfa ini kayak gerbang awalnya gitu ya? Bisa dibilang gitulah. Terus kalau kita bisa lebih dalam lagi, masuk ke theta. Theta. Ini digambarin kayak kondisi remang-remang. Mirip pas kita hampir tidur atau baru banget bangun. Nah, menurut buku ini, theta itu ranah utamanya pikiran bawah sadar. Wah. Disinilah kita paling gampang nerima sugesti, atau istilahnya diprogram ulang. Kenapa? Karena pikiran analitis, si beta tadi, udah tenang banget. Nah, ini dia nih yang menarik. Penulisnya kan nyambungin ini sama perkembangan anak-anak ya. Gimana tuh penjelasannya? Iya, koneksi ke perkembangan anak ini dipakai buat nguatin argumen soal akses ke bawah sadar. Dijelasin kalau bayi sampai umur sekitar 2 tahun, itu dominan operasinya di gelombang delta. Delta. Iya, gelombang paling lambat. Yang nyambungnya ke tidur lelap sama kondisi bawah sadar murni. Mereka itu nyerap informasi kayak sponge, tanpa filter. Oke. Terus masuk ke theta. Tepat. Dari umur sekitar 2 sampai 6 tahun, anak-anak dominannya di theta. Makanya mereka imajinatif banget kan? Hidup di dunia antara fantasi sama realita. Dan gampang banget nerima apa kata orang dewasa. Oh iya. Kayak percaya sinterklas, atau nyerap keyakinan dan aturan. Anak cowok mesti kuat, anak cewek harus sopan. Langsung ke bawah sadar mereka. Mereka belum punya filter analitis yang kuat soalnya. Nah, filter analitis itu yang baru berkembang pas masuk alfa sama beta. Benar. Sekitar umur
umur 6-7 tahun, anak mulai masuk alfa, mulai ngembangin kemampuan mikir analitis, rasional. Dan biasanya antara umur 7-12, gelombang beta jadi dominan pas mereka lagi bangun. Oke. Nah, di titik ini, menurut penulis, pikiran analitis udah terbentuk penuh. Jadi semacam penghalang kritis atau penjaga gerbang antara pikiran sadar yang katanya cuma sekitar 5% dari total pikiran kita, dan pikiran bawah sadar yang 95% itu. Jadi kalau saya coba rangkum nih pemahaman dari sumber ini ya, meditasi itu pada dasarnya upaya sadar buat ngebalikin proses perkembangan ini dong. Kita belajar nurunin gigi dari beta yang sibuk dan analitis itu, Iya, betul. ngelewatin alfa menuju ke theta, biar bisa buka lagi pintu ke sistem operasi bawah sadar kita yang katanya lebih gampang nerima instruksi baru. Persis. Anda nangkep banget esensinya. Penulis nekenin kalau tantangan terbesar buat orang dewasa yaitu pikiran analitis yang udah mapan sama kecenderungan kita buat kejebak di beta tinggi. Apalagi pas stres. Dalam kondisi beta tinggi, mode bertahan hidup itu otak kita fokusnya ke ancaman eksternal kan? Ngulang-ngulang analisis masalah, seringnya pakai emosi negatif yang sama. Kondisi ini, nggak kondusif banget buat perubahan internal atau belajar hal baru. Energi kita habis buat bertahan. Terus gimana caranya kita nih, sebagai orang dewasa yang udah punya penjaga gerbang kuat ini, bisa ngelewatin dia dan masuk ke alfa atau theta pas meditasi? Ada tips atau metode khusus gitu yang disaranin di bab ini? Buku ini nyaranin beberapa hal sih. Pertama, manfaatin waktu-waktu transisi alami. Kayak pagi pas baru bangun, atau malam sebelum tidur. Kan pas itu gelombang otak kita alami melambat. Oh iya juga ya. Kedua, tujuannya itu bukan ngosongin pikiran, tapi fokusin perhatian. Bisa ke napas, bagian tubuh, atau sensasi tertentu. Fokusnya sedemikian rupa sampai pikiran analitis jadi tenang. Jadi kuncinya di fokus perhatian itu ya? Iya, tekniknya itu bikin tubuh rileks, kayak tertidur, tapi pikiran tetap terjaga dan fokus. Ini latihan sih, butuh konsisten. Oke, ini ngebawa kita ke konsep penting lain yang dibahas nih, koherensi otak. Maksudnya apa tuh dan kenapa ini penting menurut penulis? Nah, koherensi otak ini kuncinya. Kunci dari efek transformatif meditasi yang diklaim di buku ini. Jadi gini, pas kita stres, beta tinggi, aktivitas listrik di berbagai bagian otak cenderung nggak sinkron, kacau, atau nggak koheren. Kayak anggota orkestra main nada beda-beda tanpa panduan konduktor. Kacau kan? Sebaliknya, pas kita berhasil masuk kondisi meditatif yang dalam, alfa atau theta, pola gelombang otak jadi lebih teratur, sinkron, harmonis di seluruh bagian otak. Ini yang disebut koherensi. Wah, analogi orkestra yang jadi harmonis itu bagus banget. Jadi otak kerjanya lebih efisien dan nyambung gitu ya? Betul. Penulis berpendapat, dalam kondisi koheren ini, otak nggak lagi kerja kepotong-potong gara-gara stres atau emosi negatif. Energi saraf yang tadinya kebuang bola kekacauan internal, sekarang bisa dipakai lebih efisien. Dan yang menarik, dampak koherensi ini nggak cuma di kondisi mental aja loh. Wah, ini dia nih. Penulisnya kan ngaitin koherensi otak sama penyembuhan fisik. Cerita si Jose sama kutilnya itu lumayan mencolok ya. Bisa diceritain lagi nggak gimana konteksnya dalam penjelasan ini? Kisah Jose itu dipakai sebagai ilustrasi yang ya cukup dramatis lah ya soal potensi ini. Diceritain si Jose ikut salah satu workshop penulis, terus dia meditasi pertama kali. Oke. Dia diarahin buat fokus ke kesadaran akan ruang di sekitarnya, terus memperluas perhatiannya melewatin batas tubuh fisiknya. Tujuannya apa? Biar lupa sama dirinya yang biasa, identitasnya, masalahnya, rutinitasnya, dan masuk ke kondisi kesadaran murni yang koheren. Dan hasilnya gimana? Menurut cerita di buku itu, Jose berhasil tuh mencapai kondisi ini. Dia ngerasa nyambung sama sesuatu yang lebih besar, ngelewatin pikiran analitisnya. Besok paginya, 10 kutil segede buah zaitun yang udah lama banget di tangannya, hilang gitu aja, tanpa bekas. Hilang gitu aja? Serius? Itu kedengerannya hampir kayak, ajaib ya. Gimana penulis ngejelasin mekanismenya biar nggak kesannya mistis banget? Penjelasannya gini, dalam kondisi koherensi otak yang dalam itu, si Jose nggak lagi ngaktifin program bertahan hidup yang nyambung ke identitas lamanya. Stres, khawatir, macam-macam lah. Energi yang biasanya kepake buat program itu jadi bebas, jadi tersedia. Oke, energinya jadi nganggur. Nah, penulis nyebut ada kecerdasan universal atau kecerdasan inheren dalam tubuh kita yang selalu kerja buat jaga keteraturan dan kesehatan.
Pas pikiran jadi koheren dan nggak lagi ngeganggu pakai sinyal stres, kecerdasan ini bisa ngambil alih. Dia pakai energi yang tersedia tadi buat mulihin keseimbangan. Ah, oke. Dalam kasus Jose, ini munculnya sebagai penyembuhan spontan di kulitnya. Intinya energi dialihin, dari analisis dan stres ke perbaikan dan regenerasi. Gitu logikanya. Oke. Jadi logikanya itu nenangin gangguan dari pikiran sadar yang stres, biar sistem penyembuhan alami tubuh bisa kerja optimal. Ini ngasih perspektif beda banget ya. Terus gimana sama contoh lain? Kayak Monik yang ngatasin pola pikir kekurangan. Ini kayaknya lebih ke perubahan realitas eksternal ya. Nah, kisah Monik ini ilustrasi buat aspek menciptakan masa depan barunya. Jadi si Monik ini, dia terapis, dia nyadar kalau hidupnya didominasi rasa kurang terus. Kurang duit, kurang energi, kurang waktu. Kayak lingkaran setan gitu ya? Iya, dan ini bukan cuma situasi sesaat, tapi udah jadi bagian dari state of being dia, kondisi keberadaan dia, kepribadiannya malah. Dia selalu bereaksi terhadap kekurangan itu, yang malah makin nguatin polanya. Terus apa yang dia lakuin berdasarkan ajaran di buku ini? Dia bikin keputusan sadar, stop bereaksi sama kondisi eksternal. Sebaliknya, dia pakai meditasinya buat secara aktif mengolah kondisi internal baru. Mengolah lagi ya kuncinya. Iya, dia latihan ngerasain dan ngehayati perasaan berkelimpahan. Punya energi cukup, waktu luang, sebelum itu beneran terjadi di luar. Dia ngubah siapa dirinya dari dalam dulu. Jadi dia nggak menunggu kondisi luar berubah, tapi ngubah kondisi internalnya duluan. Proaktif gitu ya, nyiptain perasaan yang dimau. Tepat sekali. Penulis nekenin ini sebagai kunci, jadi penyebab bukan akibat. Monik secara konsisten ngelatih otak sama tubuhnya buat kenal sama rasa berkelimpahan. Seiring waktu, dengan dia pertahanin kondisi internal baru ini dan mulai ambil tindakan dari perspektif baru itu. Misalnya, jadi lebih pede dalam profesinya. Nah, realitas eksternalnya mulai geser. Sumbernya nyebutin klien baru mulai dateng, solusi keuangan muncul nggak disangka-sangka. Kisah ini dipakai buat nunjukin kalau perubahan internal yang koheren, kalau dipertahanin dan didukung tindakan, bisa ngaruhin dan ngebentuk ulang realitas eksternal kita. Ini nyambung lagi ke definisi awal tadi ya, menjadi akrab dengan program lama kalau Monik program kekurangan, terus secara aktif mengolah diri buat nanam program baru kelimpahan. Persis kayak ngerawat kebun pikiran tadi kan, cabut gulma kekurangan, tanam benih kelimpahan. Persis. Penulis benar-benar nekenin kalau meditasi dalam konteks buku ini tuh bukan aktivitas pasif buat sekedar rileks bentar. Ini keterampilan, proses aktif ngarahin kesadaran. Buat apa? Buat ngebongkar koneksi saraf lama yang nggak kita mau. Terus membangun yang baru. Jadi bener-bener kayak kerja mental gitu ya? Iya, ini soal ngambil kendali secara sadar atas proses mikir dan ngerasa kita, biar nggak lagi dikendaliin sama program otomatis masa lalu. Dan tujuannya ya, biar kita nggak gampang default balik ke kebiasaan lama pas ketemu tantangan. Terus mulai secara konsisten menuai hasil dari kondisi internal baru yang kita tanam. Ini pasti butuh latihan harian ya, nggak cuma pas duduk formal meditasi aja. Bener banget. Kesadaran sama niat itu mesti dibawa ke kehidupan sehari-hari. Meditasi jadi kayak laboratorium tempat kita latihan nyiptain kondisi internal baru. Nah, kehidupan sehari-hari jadi ajang buat nguji dan nerapennya. Oke. Mari kita coba rangkum sedikit nih. Apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin dan mungkin tertarik sama konsep ini? Jadi berdasarkan bab ini, meditasi itu diposisikan sebagai alat yang sangat praktis dan potensial. Bukan sihir ya? Bukan sihir, tapi metode buat masuk ke ruang kontrol pikiran bawah sadar Anda. Tujuannya jelas, ngenalin dan ganti program yang ngebatasin Anda selama ini. Kunci utamanya itu pergeseran paradigma internal. Dari yang tadinya terus-terusan di mode bertahan hidup, yang cirinya stres, fokus ke masalah luar, kejebak di beta tinggi, pindah ke mode kreasi. Mode kreasi? Iya. Ini dicapainya dengan cara ngelatih otak secara sadar buat nyiptain koherensi internal. Belajar ngakses gelombang alfa dan theta di mana pintu ke bawah sadar lebih kebuka dan potensi kreatif serta penyembuhan lebih gampang diakses. Penulis ini kayaknya berusaha keras ya buat mendemistifikasi meditasi. Nyajiinnya dalam kerangka kerja yang nyambungin pengalaman subjektif sama aktivitas gelombang otak yang bisa diukur. Pesan intinya sih cukup memberdayakan ya menurut saya. Kita nggak harus selamanya jadi produk masa lalu atau korban keadaan.
Iya, kita punya kemampuan buat secara sadar ngelatih ulang otak dan tubuh kita. Hmm, Ya, ini soal ngambil peran aktif dalam evolusi diri kita sendiri. Konsep mengolah diri ini nunjukin kalau kita bisa numbuhin kualitas baru dari dalam, sabar, berkelimpahan, sehat, dan secara biologis memensiunin kepribadian lama yang udah nggak berguna lagi buat kita. Buat ngasih ruang bagi versi diri yang baru, yang diharapkan bisa narik realitas eksternal yang beda juga. Dan ini ngebawa kita ke pemikiran akhir nih, yang mungkin bisa Anda bawa pulang dari pembahasan materi ini. Penulis kan nunjukin gimana stres sama kondisi beta tinggi, itu bikin kita cenderung analisis masalah berulang-ulang, pakai kacamata emosi yang sama, seringnya nggak nemu jalan keluar. Betul, muter-muter di situ aja. Nah, pertanyaannya gini, gimana kalau dengan sengaja ngelatih diri ngakses kondisi otak yang beda, yang lebih tenang, lebih koheren, kayak alfa dan theta, kita beneran bisa buka akses ke tingkat pemahaman, wawasan, kreativitas, dan solusi yang sama sekali baru. Solusi yang mungkin nggak pernah kepikiran sebelumnya. Iya, solusi yang mustahil kita lihat pas lagi kejebak di kekacauan mode bertahan hidup. Mungkinkah ini gelombang masa depan yang dimaksud di judul bab ini? Sesuatu buat direnungkan mungkin ya?